Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bank Muamalat Indonesia. Yang beranggotakan saya sendiri, Yosi Stefani Pratiwi dengan NIM 20142091 sebagai moderator, dan adapun anggota saya adalah saya Ridal Surojudin dengan NIM 2014-20082. Saya Ratna Ulansari dengan NIM 2014-20107. Dan saya Nika Desuti dengan NIM 201-420-093. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan modal awal saat didirikannya. Dilansir dari www.bankmuamalat.co.id disebutkan bahwa berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah dibuat di hadapan Yudo Paripurno SH Notaris di Jakarta, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Selanjutnya disebut Bank Muamalat Indonesia atau BMI, berdiri dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 Hijriah, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp106.128.382.000 sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. 2 tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1994, BMI memperoleh izin sebagai bank devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selanjutnya, pada 2003, BMI dengan percaya diri melakukan penawaran umum terbatas atau PUT dengan hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 5 kali dan menjadi lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan sukuk subordinasi mudorobah. Aksi korporasi tersebut membawa penegasan bagi posisi Bank Muamalat di peta industri perbankan Indonesia. Tak sampai di situ, BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah, asuransi syariah atau asuransi takaful, dana pensiun lembaga keuangan muamalat atau DPLK Muamalat, dan Multifinance Syariah atau Al-Ijra Indonesia Finance, yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk bank yaitu Syar'i yang diluncurkan pada 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Syar'i Bulk Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 tersebut memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai kartu debit syariah dengan teknologi SIP pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Adapun struktur organisasi Bank Muamalat yaitu dipimpin oleh Direktur Utama, lalu di bawahnya ada Kepatuhan Resiko MGT Direktur, Direktur Keuangan, Direktur Sumber Daya Manusia, Direktur Operasi, Chief Finance Risk Official, Direktur Perbankan Korporat, dan yang terakhir yaitu Direktur Perbankan Retail. Dan yang terakhir adalah produk-produk Bank Muamalat Indonesia. Produk-produk Bank Muamalat Indonesia antara lain yang pertama adalah pembiayaan. Pembiayaan modal kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha Anda sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha Anda akan terjamin. Syarat pembukaannya adalah yang pertama formulir permohonan pembiayaan untuk individu, yang kedua fotokopi KTP dan kartu keluarga, fotokopi surat nikah bila sudah menikah, fotokopi NPWP, asli slip gaji dan surat keterangan kerja, laporan keuangan atau laporan usaha 2 tahun terakhir, fotokopi mutasi rekening buku tabungan atau statement giro 6 bulan terakhir, fotokopi telepon listrik 3 bulan terakhir, bukti legalitas jaminan, bukti-bukti purchase order atau surat perintah kerja SPK jika ada. Institusi atau perusahaan yang pertama adalah surat permohonan pembiayaan dari manajemen atau pengurus, yang kedua NPWP institusi yang masih berlaku, yang ketiga legalitas pendirian dan perubahannya jika ada dan pengesahannya, yang keempat izin-izin usaha, yang kelima data-data pengurus perusahaan, yang keenam laporan keuangan 2 tahun terakhir, yang ketujuh fotokopi mutasi rekening buku tabungan atau statement giro 6 bulan terakhir, yang kedelapan bukti legalitas jaminan, yang kesembilan bukti-bukti purchase order atau surat perintah kerja jika ada. Yang kedua adalah tabungan. Itu debit yang memiliki oleh nasabah, korporasi, dan memiliki fitur lengkap untuk bertransaksi seperti tarik tunai, transfer online antara rekening dan antar bank.
Beragam pembayaran seperti listrik, telepon, ponsel, dan sebagainya melalui ATM muamalat kartu debit perusahaan merupakan fasilitas dari rekening nasabah korporasi yang dapat diakses oleh banyak kartu dan dapat diberikan kepada mitra dari nasabah korporasi untuk tujuan tertentu. Dan yang ketiga adalah giro. Produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah non-perorangan yang didukung oleh fasilitas cash management. Adapun persyaratannya, yang pertama, tidak memiliki daftar hitam Bank Indonesia. Yang kedua, mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening. Yang ketiga, melampirkan dokumen legalitas pendirian perusahaan. Yang keempat, deposito. Deposito syariah dalam mata uang rupiah atau US dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi Anda. Perorangan, WNI. Syaratnya KTP atau SIM, password yang masih berlaku, NPWP atau surat pernyataan terkait kepemilikan, WNA, KIMS, KITAS, surat referensi, perusahaan atau institusi, NPWP, dokumen legalitas, dokumen izin usaha. Yang kelima ada international banking. Perbankan internasional adalah layanan pengiriman atau penerimaan uang falas dari pihak ketiga kepada pemilik rekening Bank Muamalat Indonesia, baik tunai maupun non-tunai dalam denominasi valuta asing. Yang keenam ada trade finance. Bank garansi atau disingkat dengan BG adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabahnya kepada pihak penerima jaminan. Yang ketujuh ada layanan corporate. Untuk pengantaran atau penjemputan uang tunai dan warkat biliet giro dari dan ke lokasi usaha nasabah, bank menyediakan layanan pengambilan dan pengiriman tunai. Layanan ini merupakan solusi kebutuhan nasabah terhadap layanan collection terutama yang berasal dari cash. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.